Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Pada materi hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 subtema 3 tema 6, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PPKN dan matematika. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang briket sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu briket? Ya, briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar dan digunakan sebagai bahan bakar. Briket ini untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Nah, salah satu masalah dalam kelestarian alam adalah meningkatnya sampah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah ini. Kita bisa memulai dari sektor yang paling sederhana, yaitu dari sektor rumah tangga. Pemanfaatan sampah rumah tangga bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari jenis sampahnya. Seperti membedakan sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Sampah anorganik ini biasanya berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi. Contohnya seperti botol bekas, kaleng bekas, plastik, kaca, maupun kardus. Sedangkan sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Sampah organik ini biasanya tidak ada campur tangan manusia untuk mengurainya. Contoh dari sampah organik ini adalah sisa masakan atau buah-buahan busuk. Nah, untuk sampah organik berupa sisa makanan atau sampah basah bisa dibuat pupuk kompos. Selain itu, ada juga sampah organik yang berupa daun-daunan atau serbuk gergaji bisa dibuat briket atau bahan bakar alternatif sebagai pengganti minyak. Nah, adapun cara membuat briket sampah tidaklah terlalu sulit. Nah, proses pertama adalah proses membuat arang. Nah, bahan baku yang berupa sampah dibuat arang dengan cara dibakar ke dalam tabung yang tertutup. Kenapa harus dibakar di dalam tabung yang tertutup? Karena jika dibakar di dalam ruangan atau tabung yang terbuka, maka sampah yang dibakar akan menjadi abu. Nah, oleh sebab itu, pembakaran dapat dilakukan dengan menggunakan
drum atau bak di dalam tanah. Setelah menjadi arang, sampah bakar tersebut kemudian digiling atau ditumbuk hingga berbentuk bubuk arang. Selanjutnya, bubuk arang tersebut dicampur dengan adonan perekat yang terbuat dari tepung kanji. Selanjutnya, barulah dilakukan pencetakan dan pengepresan dengan menggunakan mesin pengepres briket. Setelah proses pencetakan selesai, briket yang masih basah itu kemudian dikeringkan dengan cara dijemur selama kurang lebih 2 hari. Jika tidak ada panas atau pada saat musim hujan, maka briket yang masih basah cukup didiamkan selama 4 hari. Nah, setelah briket itu kering, briket siap digunakan. Ayo anak-anak, sekarang kalian bisa memanfaatkan sampah organik yang ada di rumah kalian untuk membuat briket. Briket ini bertujuan untuk mengganti bahan bakar minyak dan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan Ustadzah berikut ini. Kemudian kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada materi PPKN kali ini, kita akan belajar kewajiban mengolah sampah. Pembuatan briket sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak bisa menjadi salah satu upaya kita sebagai masyarakat dalam menanggulangi dan mengurangi timbunan sampah, khususnya dalam sektor rumah tangga. Selain itu, pembuatan briket sebagai bahan bakar pengganti minyak juga dapat menjadi alternatif masalah krisis energi pada saat ini. Misalnya seperti minyak tanah yang sudah mulai langka dan harga gas LPG yang melambung tinggi juga menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk segera menciptakan bahan bakar alternatif yang mudah didapat. Briket selain ekonomis, briket juga memiliki manfaat yang sama seperti bahan bakar minyak dan gas. Selain itu, kelebihan briket dibandingkan dengan arang biasa yaitu daya panasnya lebih tinggi dan lebih lama. Memanfaatkan limbah menjadi energi alternatif merupakan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan belajar materi matematika KD 3.6 dan 4.6. Pada materi matematika kali ini kalian akan menghitung lamanya waktu. Rani sedang membantu ibunya memasak di dapur. Ibu menggunakan sebuah kompor berbahan bakar briket. Rani membantu ibunya menggunakan briket untuk memasak air dan menanak nasi. Rani hendak menanak nasi menggunakan sebuah briket. Sebuah briket bisa digunakan untuk 60 menit. Jika Rani mulai memasak pukul 7.20, pukul berapakah briket akan habis? Nah, cara menghitungnya masih sama ya nak ya, yaitu dengan cara menjumlahkan menit dengan menit dan jam dengan jam. Jika jumlah menitnya 60 menit atau lebih dari 60 menit, maka menit tersebut dirubah menjadi jam. Sekarang ayo kita selesaikan bersama-sama. Sekarang ayo kita tulis dulu ya kalimat matematikanya. Satu briket bisa digunakan untuk memasak nasi 60 menit.
Sedangkan Rani mulai memasak pukul 7.20. Sekarang kalimat matematikanya adalah 60 ditambah 7.20 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 7 turun. Berhubung jumlah menitnya lebih dari 60 menit, yaitu 80 menit, maka 80 menit kita ubah menjadi jam. Ingat ya, kemarin 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 80 menit dikurangi 60 menit sama dengan 20 menit. 80 menit ini sama dengan 1 jam 20 menit. Nah, sekarang 1 jam 20 menit kita jumlahkan dengan jam 7 ini. 1.20 ditambah 7.00 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah briket tersebut akan habis pukul 8.20. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 5, subtema 3, tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.